Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Di video kali ini saya mau menjelaskan pertanyaan dari teman kita tentang apakah kalau bikin longyam itu sebaiknya di pinggir sungai gitu ya. Jadi longyam yang kita bikin di sini itu sistemnya bukan kita isi air terus airnya menggendang berhenti berapa hari dikuras terus diganti lagi, enggak ya teman-teman. Jadi longyam itu yang bagus itu airnya mengalir terus. Jadi di sini ini air itu dari sumur ya, dari sumur. Jadi tiap hari itu nyedot terus air itu disedot terus dimasukkan ke kolam, dan kolamnya itu di bawahnya jangan di semen ya. Jadi waktu ngisi awal memang pertama ya ambles terus, lama-lama kan kayak kedap air gitu ya, itu di kolamnya bawah itu lama-lama juga sudah enggak terlalu banyak yang terbuang kayak di sawah itu. Kalau kita bikin kolam kayak kolam koi apa kayak gitu ya. Nah kalau sudah kayak gitu berarti kita atur debit airnya yang masuk yang keluar. Kalau ikannya itu masih kecil-kecil ya berarti sirkulasinya harus lebih cepat karena mereka butuh air yang lebih bersih dan lebih banyak oksigen. Nah kayak gini itu, jadi ini airnya itu tetap diisi teman-teman. Nah terus airnya tetap diisi, terus ada lubang pembuangan. Nah pembuangan itu sebetulnya kalau menurut saya bagusnya jangan dibuang ke sungai juga ya, tapi kalian bikin resapan kayak gini di antara kandang, kalian bikin sumur-sumur yang dimana hasil pembuangannya dari kolam ini dimasukkan ke situ lagi. Soalnya kenapa ya, kalau air itu tadi sudah naik ke atas turun lagi ke bawah, difilter sama tanah masuk lagi ke sumur kita. Tapi kalau kita buang nanti ke ini, kita buang ke sungai, berarti cadangan air tanah yang di bawah kandang kita makin lama akan makin habis gitu ya. Jadi bisa langsung dibuang ke sungai atau dibuang ke sawah kalau itu daerah kalian daerah-daerah yang murah air. Maksudnya kan ada daerah tertentu yang sepanjang waktu air itu berlimpah gitu ya. Tapi kalau untuk daerah-daerah yang di masa-masa kemarau agak kesulitan air, kalau bisa air ya jangan dibuang, jadi ambil di situ tetap buang di situ gitu ya teman-teman ya. Jadi sirkulasinya tetap bagus gitu, cadangan airnya tetap tersimpan. Dari tanah kalian sedot masukkan ke longyamnya. Setelah dari longyamnya kalian buang lagi ke sumur resapan. Setelah dari sumur resapan tadi difilter sama tanah kembali ke air tanah, dan kemudian disedot lagi masuk lagi ke longyam kalian kayak ini gitu ya teman-teman ya. Jadi sebaiknya kalau menurut pengamatan saya ya, air itu jangan dibuang ke sungai tapi buang di resapan di situ. Rasanya kalau kalian bikin resapannya itu agak banyak atau agak dalam ya nggak sampai berlebih lah, karena imbang gitu ya, air yang kalian sedot sama air yang kalian keluarkan akan imbang gitu ya teman-teman ya. Jadi masalah di pinggir sungai nggak harus, saya sarankan kalau yang di pinggir sungai terus dibuang ke sungai itu untuk daerah-daerah di mana cadangan airnya di daerah saya itu cukup banyak. Tapi kalau di tempat seperti ini sebaiknya pembuangan airnya dibikin resapan biar dia terurai lagi dan masuk lagi menjadi cadangan untuk air tanahnya. Oke teman-teman, sedikit itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan penjelasan yang nggak seberapa ini bermanfaat buat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.